Kisah ini berawal dari seorang gadis desa bernama Ratih. Ia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa, tapi sayangnya keluarganya hidup dalam kemiskinan yang parah. Ayahnya sakit-sakitan, dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang tak seberapa. Ratih sering merasa putus asa melihat penderitaan keluarganya. Ia ingin mengubah nasib mereka, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu malam, saat ia sedang merenung di tepi sungai, ia bertemu dengan seorang nenek tua misterius. Nenek itu menatap Ratih dengan tatapan aneh, seolah tahu semua beban yang ia pikul. Nenek itu lalu berkata, "Aku tahu apa yang kamu inginkan. Nak, ada cara cepat untuk mendapatkan kekayaan, tapi syaratnya sangat berat." Ratih yang penasaran sekaligus takut bertanya, "Syarat apa, Nek?" Nenek itu tersenyum tipis, menunjukkan giginya yang ompong. "Kamu harus menikah dengan dia yang tak terlihat, penguasa kekayaan dari alam gaib. Ia akan memberimu semua yang kamu inginkan, tapi kamu harus menjadi miliknya selamanya." Hati Ratih berdebar kencang. Menikah dengan makhluk gaib itu terdengar gila, tapi bayangan wajah ayahnya yang kesakitan dan ibunya yang kelelahan terus menghantuinya. Dengan hati yang berat, Ratih mengangguk setuju. Nenek itu lalu memberinya sebuah kendi kecil dari tanah liat dan menyuruhnya melakukan sebuah ritual di malam Jumat Kliwon. Ratih mengikuti semua instruksi nenek itu. Tepat tengah malam, ia duduk bersila di kamarnya yang sempit, membakar kemenyan, dan mengucapkan mantra yang diajarkan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, memadamkan lilin satu-satunya. Kamar menjadi gelap gulita, dan Ratih merasakan kehadiran sesuatu yang dingin dan besar di sampingnya. Sebuah suara berat tanpa wujud berbisik di telinganya, "Aku datang karena panggilanmu. Apakah kamu siap menjadi istriku dan menerima semua kekayaanku?" Ratih gemetar ketakutan, tapi ia teringat tujuan utamanya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya, aku siap." Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Di bawah tempat tidurnya, Ratih menemukan sebuah peti berisi emas dan perhiasan. Keluarganya terkejut bukan main. Ratih berbohong, mengatakan ia menemukan harta karun peninggalan kakeknya. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah drastis. Mereka membangun rumah megah, ayahnya mendapatkan pengobatan terbaik hingga sembuh, dan mereka menjadi keluarga terpandang di desa. Ratih bisa membeli apa saja yang ia inginkan. Ia selalu tampil dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilauan. Orang-orang desa mengaguminya, tapi mereka tidak tahu harga yang harus ia bayar. Setiap malam, Ratih tidak pernah tidur sendirian. Ia selalu merasakan kehadiran suaminya yang tak kasat mata. Sosok itu selalu menemaninya, memeluknya dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Awalnya Ratih merasa tersiksa, tapi lama-kelamaan ia menjadi terbiasa. Ia menikmati kemewahan di siang hari dan menanggung kesepian serta ketakutan di malam hari. Namun, kekayaan itu tidak memberikan kebahagiaan sejati. Ia merasa hampa. Teman-temannya menjauh karena merasa iri, dan tidak ada pemuda yang berani mendekatinya. Ia cantik, kaya, tapi kesepian. Ia memiliki segalanya, kecuali cinta dan kehangatan seorang manusia. Suatu hari, seorang pemuda tampan bernama Bayu datang ke desanya. Ia adalah seorang sarjana yang kembali untuk membangun kampung halamannya. Bayu jatuh cinta pada Ratih pada pandangan pertama, bukan karena kekayaannya, tapi karena sorot matanya yang menyimpan kesedihan. Bayu mulai mendekati Ratih. Awalnya Ratih menolak. Ia tahu dirinya sudah terikat, tapi kebaikan dan ketulusan Bayu perlahan meluluhkan hatinya. Untuk pertama kalinya, Ratih merasakan getaran cinta yang sesungguhnya. Mereka sering bertemu secara diam-diam. Ratih merasa bahagia, tapi juga sangat takut. Ia tahu suaminya tidak akan pernah melepaskannya. Kecemburuan makhluk gaib itu
mulai terasa. Setiap kali Ratih pulang setelah bertemu Bayu, barang-barang di kamarnya bergerak sendiri. Terdengar suara-suara aneh dan ancaman yang menakutkan. Suatu malam, saat Ratih sedang tertidur, ia bermimpi didatangi sosok hitam besar yang marah. Sosok itu mengancam akan mengambil nyawa Bayu jika Ratih terus menemuinya. Ratih terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar ia harus memilih antara cintanya pada Bayu atau keselamatan nyawa pemuda itu. Dengan hati yang hancur, Ratih memutuskan untuk menjauhi Bayu. Ia menemui Bayu untuk terakhir kalinya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama. Tanpa memberikan penjelasan, Bayu merasa bingung dan patah hati. Tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak menyerah. Ia mencari tahu tentang Ratih dan perubahan nasib keluarganya yang mendadak. Akhirnya, ia mendengar desas-desus tentang pesugihan. Bayu lalu menemui seorang kiai yang bijaksana dan menceritakan semuanya. Sang kiai mengerti apa yang terjadi. Ia berkata, gadis itu telah terikat perjanjian gelap. Untuk melepaskannya, ia harus berani melawan dan kembali ke jalan yang benar. Tapi risikonya sangat besar. Bayu bertekad untuk menyelamatkan Ratih, apapun risikonya. Dengan bantuan sang kiai, mereka menyiapkan sebuah rencana. Di malam yang telah ditentukan, Bayu dan sang kiai datang ke rumah Ratih. Mereka mengajak Ratih untuk bertaubat. Awalnya Ratih menolak karena takut, tapi melihat kesungguhan Bayu, hatinya luluh. Saat mereka mulai berdoa, seisi rumah bergetar hebat. Angin topan seolah mengamuk di luar. Sosok gaib itu murka. Ia meneror mereka dengan berbagai penampakan mengerikan dan suara yang memekakan telinga. Tapi Ratih, Bayu, dan sang kiai terus berdoa dengan khusyuk. Ratih membuang semua perhiasan dan membakar semua uang hasil pesugihan. Ia berteriak, "Aku tidak mau lagi. Aku memilih kembali pada Tuhanku." Tiba-tiba, semua menjadi hening. Getaran dan teror berhenti. Sosok gaib itu telah pergi, karena Ratih telah memutus ikatannya dengan taubat yang tulus. Semua kekayaan mereka lenyap seketika. Rumah megah itu kembali menjadi gubuk reot, tapi Ratih tidak sedih. Ia merasa bebas, beban berat di pundaknya selama ini telah terangkat. Ia memeluk ibunya dan menangis bahagia. Meskipun kembali miskin, hatinya kini damai. Bayu tersenyum dan memegang tangannya. Ia berjanji akan selalu mendampingi Ratih. Mereka memulai hidup baru dari nol, dengan kerja keras dan cinta yang tulus. Ratih akhirnya mengerti